yang terhormat juga Ketua MWC NU Kecamatan Tamalan Reha, yang terhormat juga Ketua MUI Kecamatan Tamalan Reha, yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar, serta yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat juga para tamu undangan yang sempat hadir, para ketua-ketua PAC Ansor Sekota Makassar. Yang saya banggakan juga para peserta dan juga panitia pelaksana Diklat Terpadu Dasar Gerakan Pemuda Ansor PAC Tamalan Rea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Alhamdulillah alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya lah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemerintah setempat, para stakeholder Tripika Kecamatan, dan juga para pimpinan MWC NU Kecamatan Tamalan Rea, dan juga pimpinan cabang yang telah membackup full kegiatan Diklat Terpadu Dasar ini, yang dimana kegiatan Diklat Terpadu Dasar PAC GP Ansor Tamalan Rea ini adalah kegiatan yang pertama, program kerja yang pertama dilaksanakan di Kecamatan Tamalan Rea ini. Maka dari itu, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas support, bantuan, arahan, petunjuk yang diberikan kepada kami selaku pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tamalan Rea ini. Saya juga berharap kepada sahabat-sahabat pengurus serta kader-kader, seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Tamalan Rea, setelah kegiatan ini, marilah kita sama-sama bergerak, terus bergerak, menjalankan apa yang menjadi program-program keagamaan kita, menjadi program-program inti kita di Gerakan Pemuda Ansor. Mari kita besarkan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tamalan Rea ini bersama-sama. Saya juga mewakili sahabat-sahabat pengurus dan juga kader-kader Gerakan Pemuda Ansor pimpinan cabang Kecamatan Tamalan Rea, siap berkolaborasi, siap bersinergi kepada Tripika Kecamatan Tamalan Rea. Jadi jika Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek membutuhkan PAC GP Ansor Kecamatan Tamalan Rea, kami akan siap selalu jika ada panggilan. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulang ke selanjutnya. Sambutan kedua, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar, Muhammad Rizal Burahmat. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengawali sambutan ini, saya ingin mendengar suara dari sahabat-sahabat. Siapa kita? Siapa kita? Ansor NU. Yang lain? Siap. Ya, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua sahabat Burhanuddin. Yang terhormat para unsur Tripika yang sempat hadir,
ada dari Kecamatan Tamalandrea yang diwakili oleh Sekcam, Pak Sekcam, dari kepolisian, dan juga dari TNI. Sebelumnya saya mengucapkan dirgahayu untuk Bayangkara. Ya, bertepatan hari ini ya, tanggal 1 Juli. Yang saya hormati Andre Gruta yang mewakili MUI, Andre Gruta Nawawi, yang kami hormati pula dari MBC, NU Tamalandrea. Alhamdulillah laporan dari sahabat-sahabat PAC, MBC, NU Tamalandrea sangat mensupport dan membantu kegiatan ini. Terima kasih banyak. Yang kami banggakan ada dari DPK KNPI Tamalandrea, saya lihat. Terima kasih banyak sahabat kami juga ini di kepemudaan. Yang saya banggakan, saya hormati sahabat-sahabat pimpinan anak cabang, wabil khususnya untuk Kecamatan Tamalandrea. Ini merupakan kegiatan pertama secara formal ya, DTD ya, kegiatan pertama dari sahabat-sahabat PAC Tamalandrea. Dan yang saya hormati pula sahabat-sahabat, hampir saya lupa ini, pimpinan cabang. Saya lihat lengkap hari ini, ada bendahara, ada sekretaris, ada ketua Rijalul Ansor, wakil ketua OKK juga sempat hadir. Dan yang saya banggakan juga sahabat-sahabat ketua-ketua PAC se-Kota Makassar yang hadir di acara ini. Ada Jurin Kanaya, ada tadi Mariso, ada apa lagi, Tamalandrea, Rapocini yang paling lama ini di sini. Manggala juga saya lihat ada. Terima kasih sahabat-sahabat. Ini bentuk supportnya sahabat-sahabat di pimpinan anak cabang. Saya pimpinan anak cabang di Kota Makassar ini. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat kesempatan yang paling utama adalah nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan DTD pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tamalandrea. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita percaya bahwa berkat perjuangan beliau sehingga sampai hari ini kita masih merasakan Islam yang rahmatan lil alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat, hampir lupa saya melihat ada sosok bidadari di sini yang mendampingi kita ini dari IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Makassar, yang wakil ketua ini, wakil ketua 1 yang mewakilinya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau dilihat dari perkembangan zaman hari ini, maka kita percaya bahwa pemudalah yang akan melanjutkan tongkat estafet baik itu pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat kita ke depan. Nah, dari sinilah Gerakan Pemuda Ansor mulai dari pusat sampai ke kecamatan itu gencar melaksanakan giat kaderisasi. Yang pertama tujuannya adalah bagaimana memperbesar atau memperluas jaringan Gerakan Pemuda Ansor, dan yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman keislaman yang moderat, pemahaman-pemahaman keislaman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah kepada pemuda-pemuda.
Kenapa sasarannya pemuda? Karena banyak selama ini kita melihat beberapa berita-berita yang getol memberikan politik identitas, terutama politik identitas keagamaan itu ya banyak anak-anak muda. Anak-anak muda yang kemudian bisa kita katakan brainwash, ya, menjadi korban brainwash, kemudian melaksanakan tindakan-tindakan yang intoleran. Nah, saya melihat di Kecamatan Tamulan Rea ini alhamdulillah DPK, KNPI dan PAC Tamulan Rea ini bersinergi. Nah, harapannya apa? Dari giat-giat kepemudaan bisa kita tunjukkan kepada Tripika bahwa Tamulan Rea itu bukanlah kecamatan yang intoleran misalnya. Bukanlah kecamatan yang kemudian banyak kasus-kasus yang dimotori oleh pemuda. Nah, positifnya adalah hari ini PAC Tamulan Rea melaksanakan DTD. Insya Allah setelah DTD kami punya RTL. Apa itu RTL? Nanti di situ sahabat-sahabat ini yang sudah dikader, mereka tidak bisa menjadi anggota kalau mereka tidak lulus. Ada 9 poin itu biasa. Dan itu semuanya mengawal kegiatan-kegiatan yang keumatan, yang berbasis keumatan. Nah, sekedar informasi untuk sahabat-sahabat kita stakeholder di Tripika bahwa pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar hari ini sudah terbentuk 12 kecamatan. Salah satunya Tamulan Rea. Dan insya Allah ini mohon disampaikan ke Pak Wali bahwa kami pimpinan cabang ini merasa bersyukur karena full backup dari pemerintah Kota Makassar, sehingga setiap bulan kegiatan kami berjalan. Jadi setiap bulan kita adakan DTD, Pak, di kecamatan-kecamatan yang berbeda. Ini sudah kali ketiga semenjak kami dipercayakan untuk mengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar. Ini sudah kali ketiga. Insya Allah itu sampai Maret itu full kegiatan seperti ini. Ya, tujuannya itu tadi, bagaimana menyebarkan faham-faham Islam moderat, faham-faham Islam yang rahmatan lil alamin. Semua dianggap teman tanpa terkecuali. Teman dalam kebangsaan, saudara. Kalaupun dia beragama Islam, maka mereka adalah saudara seiman, tapi di luar agama Islam maka mereka adalah saudara sebangsa dan negara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Yang ingin saya tekankan adalah sahabat-sahabat di PAC-PAC lain, insya Allah jangan khawatir, di setiap kegiatan pasti ada backup dari PC. Nanti sisa kita satu rasakan dengan Tripika yang ada di tempat itu, Tripika setempat, dan paling utama tentu ayahanda kita di MWCNU itu pasti akan melihat kita. Jangan khawatir sahabat-sahabat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar,
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, kepada Komandan Burhanuddin. Dengan hormat silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Andri Guruta Haji Nasir Nawawi, mewakili pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua MUIC Nahdlatul Ulama Kamalandrea. Yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan anak cabang GP Ansor Tamalandrea dan pimpinan-pimpinan anak cabang se-Kota Makassar. Yang kami hormati pemerintah Kecamatan Tamalandrea yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam. Yang kami hormati pemerintah Kelurahan Tamalandrea. Yang kami hormati Bapak Polsek Tamalandrea. Kami juga dari pimpinan wilayah mengucapkan Dirgahayu Bayangkara 1 Juli 2022. Yang kami hormati Bapak Koramil Tamalandrea atau yang mewakili. Yang kami hormati terkhusus kepada Sahibul Bait Yayasan Laniang. Kemudian sahabat-sahabat, para instruktur dan calon peserta DTD Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Tamalandrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum juga saya melanjut, saya juga akan menyapa sahabat-sahabat semua. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja. Terima kasih, belum lancar karena masih ada kader baru. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat hadirin sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan DTD pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tamalandrea. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini di samping bernilai ibadah juga memberikan support kepada sahabat-sahabat yang ada di PAC Beringkanaya yang kemarin-kemarin mati suri, la yamutu wa la yahya. Mudah-mudahan dengan adanya DTD ini akan membangkitkan sahabat-sahabat yang ada di Tamalandrea. Oleh karena selama ini kita lihat banyak kader tapi timbul tenggelam. Kita tidak tahu apa tujuannya mengikuti kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, beransor itu bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan berat karena kita harus menerima konsekuensinya. Siapapun kita. Ada sebagian orang beransor itu karena ada sesuatu yang dicari di situ, bukan berkah, apakah itu jabatan, prestise dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya beransor itu adalah berhikmat, berhikmat tanpa batas, baik terhadap agama kita, khususnya NKRI pada umumnya. Beransor itu berat karena saya rasakan sendiri. Saya bergabung di Ansor itu tahun 2017. Di kader kita mendapatkan cibiran, bulian dan sebagainya.
Sampai saya dikatakan, Ustadz, apa kita cari di Ansor? Untuk apa berbanser? Saya bilang, kenapa bertanya begitu? Nah, Ustadz kan sudah PNS, dosen juga, Ustadz Tamalandria bahkan ke Makassar. Istri Ustadz spesialis saraf, ngapain beransor berbanser? Saya katakan saya cari berkah. Tapi tetap kita akan mendapatkan cibiran, bulian dan sebagainya. Karena menganggap beransor itu adalah membuang waktu semata-mata. Sia-sia kita beransor. Apa yang kita cari? Kalau mencari sesuatu atau materi di ansor, jangan beransor. Kalau ingin mencari hidup di ansor, lebih baik keluar dari ansor. Karena tidak ada apa-apa di ansor. Akan tetapi beransorlah untuk menghidupkan ansor, menghidupkan NU, dan bagaimana kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, beransor juga jangan setengah-setengah. Kenapa saya katakan jangan setengah-setengah? Ketika kita misalnya sudah selesai di kader, ada kegiatan selalu mengatakan saya capek. Apa sih yang saya cari, ketemu dan sebagainya dan sebagainya. Kamu belum mendapatkan berkah di ansor. Kamu tidak akan mendapatkan berkah di Nahdlatul Ulama, dan kamu tidak akan berkahnya doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika kalian tidak totalitas untuk beransor. Ikuti jenjang kaderisasi, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Alhamdulillah saya secara pribadi di samping mengikuti bukan DTD di Klatsar di Benteng Sombaopu, yang mengkader saya ada mahasiswa. Disinilah kita membuang ego kita. Kita ini magister, kenapa dikader sama mahasiswa? Kemudian mengikuti susbalan di Parepare, begitu juga. Diguling juga di pantai, bahkan di Comberan. Itu biasa. Mengikuti lagi di Klatsus, keprotokoleran di Pindrang. Belum lagi kaderisasi PPWK, PKPNU diikuti semua. Apa yang saya cari? Berkah. Ada sebagian enggan masuk di ansor. Ngapain saya beransor? Saya kan sudah pernah dikader di PMII. Saya ingatkan sahabat-sahabat yang ada di PMII. Saya kader PMII, mantan pengurus komisariat UMI 1. Tapi ketika sampai di PMII saja, hampir menjadi sedikit radikal. Ketika tidak bergabung di ansor. Karena kenapa? Pemikiran-pemikiran itu tidak cukup sampai di PMII. Makanya ada senior PMII dulu, pernah hampir tamat. Karena kepau-pau terkait masalah ke-NU-an dan keansoran. Inilah perlunya keberhati-hatian kita. Kemudian ada sebagian orang mengaku NU, tapi tidak tahu di mana pernah dikader. Bahkan dia merasa lebih NU daripada orang-orang yang mengikuti jenjang kaderisasi. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan baik itu dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, bahkan anak cabang, dia protes dan sebagainya, wah dan begini dan sebagainya dan sebagainya. Makanya untuk memahami NU, masuklah secara totalitas di NU, ikuti kaderisasi di NU, PKPNU dan sebagainya. Kalau ingin memahami bagaimana gerakan pemuda Ansor, bergabunglah di gerakan pemuda Ansor. Siapa yang membuli selama ini gerakan pemuda Ansor, termasuk pimpinan pusat kita, adalah orang-orang yang mengaku NU, tapi tidak memahami gerakan pemuda Ansor. Kemudian beransor saya katakan jangan setengah-setengah. Tampakkan diri Anda bahwa Anda adalah kader gerakan pemuda Ansor. Dan saya termasuk dianggap sebagai kader yang radikal. Kenapa? Untuk mencari rumahnya Ustaz Bur, orang panggil saya Ustaz Bur, cari rumah di Citra Sudi yang indah yang ada bendera Banser dan bendera NU dan bendera merah putih. Pertanyaan saya sekarang hari ini, ada enggak kader Ansor Banser yang memasang bendera Banser di rumahnya? Bendera NU di rumahnya. Dihitung jari Pak. Tapi konsekuensinya berat. Ketika kita sebagai mubalik dikenal sebagai orang Ansor, dikenal sebagai orang Banser, ada yang tidak mau kasih jadwal, saya tidak pusing. Masih banyak jamaah yang memahami saya. Kan seperti itu. Saya rasakan, akan tetapi ketika diberikan pemahaman ternyata, oh ternyata paling begitu Ustaz. Makanya ikut di Ansor. Sahabat-sahabat sekalian, disinilah ketika kita beransor juga menekan identitas keegoan kita. Dan itu berat. Kenapa saya katakan berat? Banyak orang ingin sekali memakai baju loreng, ingin sekali memakai jas hijau, tapi tidak mau dikader di Ansor. Alasannya jangan bisa dikader, saya ini anak NU. Saya bilang kalau mau mengaku anak Ansor, anak NU,
ikut kaderisasinya. Kenapa dia tidak mau dikader? Karena egonya ada. Dan inilah saya tekan. Saya dulu Pak termasuk orang yang emosional. Jangankan sahabat sejawat, pimpinan atau kepala sekolah aku saja kulawan. Karena ego. Nah, dengan beransor, berbanser itu setidaknya kita menekan ego kita. Kita dikader oleh orang-orang yang mungkin dari segi strata pendidikan lebih rendah daripada kita. Saya kagum dengan Ustadz yang bacakan tilawat tadi ini, Pak Kiai Sahar itu. Dia ikuti kader, itu sudah doktor. Saya pernah itu merasa bangga, saya ini magister di kader di Ansor, ini doktor di kader di Ansor, luar biasa Pak. Masa hanya S1 tidak mau di kader, sementara doktor ikut diguling. Kan begitu aja logikanya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, seperti yang dari awal saya katakan bahwa beransor banser itu berat, tantangan kita sangat berat. Apalagi sekarang dengan perbedaan penentuan 10 Zulhijjah, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Yang dibully siapa? Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yaitu Gus Yakut atau Menteri Agama kita. Muncullah bulian di jejaring sosial. Memang pekerjaannya katanya begitu. Kalau bukan libur yang diundurkan dan dimajukan, saja lebaran diundurkan. Begitulah orang yang tidak berilmu. Dan saya katakan banyak saudara-saudara kita, saudara seakidah kita, tapi tidak sepergerakan, melakukan penistaan agama berbaju agama. Bagaimana bentuk penistaan agama berbaju agama? Dia memiliki sunnah yang panjang, jenggot yang panjang dengan jubah yang besar, yang lebar, dengan sorban yang panjang. Kemudian pakai imamah lagi, menjelang salat dan setelah salat. Mengeluarkan kata-kata nista di dalam masjid. Bukankah itu penistaan agama? Dan ini banyak terjadi. Banyak saudara kita penampakannya luar biasa islami, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, jubahnya panjang, akan tetapi melakukan cacian, makian terhadap sesama muslim. Bukankah ini penistaan agama? Ini sudah jelas-jelas penistaan agama. Apakah yang dimaksud dengan penistaan agama? Menghina agama dengan berbaju agama. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian selanjutnya saya hampir lupa menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor wilayah. Dia belum tidak sempat hadir hari ini karena juga mengikuti atau membuka kegiatan kaderisasi. Karena kita di Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Sulawesi Selatan hampir setiap hari sebenarnya kita melakukan kaderisasi. Baik itu di tingkat wilayah, di tingkat cabang maupun di pimpinan anak cabang. Di Makassar saja itu programnya setiap bulan. Setiap bulan. Nah, kalau ketua atau pimpinan wilayah saja yang diharapkan untuk selalu membuka, luar biasa. Di Makassar saja luar biasa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, olehnya itu mewakili pimpinan menyampaikan permohonan maaf. Kemudian selanjutnya pesan-pesannya itu adalah beransor itu seperti yang dijadikan tema di atas, mencetak kader yang moderat, inovatif, intelektual, dan militan demi menjaga keberagaman umat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pikiran moderasi beragama ini juga terkadang tidak dipahami sebahagian saudara-saudara kita. Berpikir moderat, berpikir di tengah-tengah ini saudara-saudara kita banyak yang tidak pahami. Bahkan ada beberapa tempat yang menganggap di situ adalah mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi pemikiran moderasinya tidak ada. Yang aneh itu kalau sahabat-sahabat kader Gerakan Pemuda Ansor, baik itu Ansor maupun Banser, akan tetapi ikut terbawa arus dengan pemikiran-pemikiran radikal itu. Dan saya pesankan kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah itu pemerintah pusat ataukah pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor dan pemerintah kita, ketika ada kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut pandangan lahiriah kita itu kontroversi, lebih baik kita tahan diri untuk ikut mencaci, membuli dan sebagainya, karena ada hal-hal yang kita tidak pahami. Contoh kecil terkait dengan perbedaan Idul Adha ini, orang yang pendek otaknya pasti menyalahkan pemerintah. Saya katakan pendek otaknya. Perlu kita pahami bahwa di samping Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama bukan kaleng-kaleng yang ada dalam situ. Tidak sembarang orang dipanggil untuk masuk di Kementerian Agama. Begitu jadi Majelis Ulama Indonesia harus pintar baca kitab,
bukan dibaca tok. Nah sekarang banyak orang lebih mengaminkan non muslim yang terkesan membela agama daripada para ulama kita. Ada yang pengikutnya Rocky Gerung, banyak lebih mengaminkan kata-kata ataukah mengaminkan kata-kata mu'allaf. Banyak kan kemarin artis tiba-tiba ikut ngaji, dianggap hijrah, kemudian ikut berfatwa. Apa yang terjadi? Ketika disuruh baca kitab mangangai. Kita saja ini di kader di pendidikan Islam, mulai dari Sanawiyah, saya belajar di Sanawiyah, kemudian masuk di MANPK Kota Makassar, masuk di UMI jurusan akidah, kemudian ambil pemikiran Islam. Membaca kitab itu juga masih terkadang rambut geritingku mau lurus. Karena tidak ditahu hukum bacaannya dia berada di mana ini. Mengartikannya juga seperti itu. Sekarang banyak. Jangankan baca kitab, membaca ayat saja setengah mati, ikut berfatwa. Ya, sahabat-sahabat sekalian, olehnya itu sekali lagi saya berpesan kepada sahabat-sahabat, beransarlah yang totalitas. Kemudian kalau ada yang mau mencari hidup di Ansor ini, lebih keluar dari Ansor, jangan muncul di kegiatan gerakan pemuda Ansor. Begitu juga orang-orang yang berilmu. Banyak kan sekarang yang tiba-tiba Ansor, tiba-tiba NU. Kenapa? Menteri Agama orang NU, Menteri Agama gerakan pemuda Ansor, sehingga tiba-tiba mau mendaftar. Kenapa? Anustas. Kalau kata-kata Anustas angkat naik welona. Ada juga yang bully saya, Ustadz, kita itu berdarah-darah di Ansor, berdarah-darah di NU, kenapa tidak ada jabatan tak? Saya balikin, saya ini beransar kejar jabatan atau tidak? Kita digerakkan pemuda Ansor, pantang meminta jabatan, tapi ketika diberikan amanah pantang untuk mundur. Seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini dari sambutan kami, karena saya itu tidak terbiasa memberikan sambutan panjang, beda dengan pimpinan wilayah. Terkadang kalau kita berikan waktu untuk sambutan dari jam 4, terkadang mau maghrib baru selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disurga lagi. Sahabat, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya sebenarnya dipesan dari bawah itu, di samping memberikan sambutan juga membuka DTD ini, tapi saya dengar tadi protokolnya tidak ada kata-kata juga membuka. Jadi saya disampaikan tadi ketua, tapi aku lupa lagi. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Diklat Terpadu Dasar PAC Gerakan Pemuda Ansar Tamalan Ria Kota Makassar dengan tema mencetak kader moderat, inovatif, intelektual dan militan demi menjaga keberagaman umat, saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Andre Gurupta Kiai Haji Nawawi. Dengan hormat disilakan. Tapi oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lul khairat wa tarkalul munkarat wa hubbul masakin wa anta taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan ya Allah dan meninggalkan kemungkaran ya Allah, serta kami mohon kepadamu ampunilah segala dosa kami ya Allah, rahmatilah kami semua. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan, nikmat kemamanan, nikmat ketentraman menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, wa nas'aluka hubbu wa hubbu min yuhibbuka wa hubbu amali yakraul billah. Dan kami mohon agar dapat mencintaimu ya Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaiji dunya wala akhiratil aqsaituha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau siksa sekecil apapun dosa kami ya Allah, melainkan Engkau ampuni semuanya ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan sebesit keraguan pun bagiku ya Allah, melainkan Engkau hilangkan semuanya ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan sepeser utang bagiku ya Allah, melainkan Engkau lunasi semuanya ya Allah. Jangan Engkau abaikan semua wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Allahumma barik lana baladina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadahilal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan doa yang dibacakan oleh Andre Gurupta Kiai Haji Nawawi. Kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya Sarifah pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.